Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil Albab dengan 3 digit NIM akhir 032 dari Terang Angkatan 23. Di sini saya akan mendemonstrasikan uh, praktikum computer vision dari modul 4, yaitu deteksi fitur dan percobaan, di mana deteksi fitur dan percobaan ini adalah proses yang penting untuk mengenali objek atau bagian tertentu pada sebuah gambar. Nah, deteksi fitur ini digunakan untuk menemukan titik-titik unik pada citra seperti sudut, tepi, atau pola tekstur yang mudah dikenali kembali. Nah, biasanya itu disebut dengan kata key point. Nah, setelah ditemukan, maka sistem akan membuat deskriptor atau representasi numerik dari fitur tersebut agar dibandingkan dengan gambar lain. Nah, selanjutnya itu pencocokan akan dilakukan dengan membandingkan deskriptor dari dua gambar, mencari pasangan fitur yang paling mirip, yang dimana teknik ini biasanya digunakan untuk mengenali objek yang sama meskipun posisi, sudut, dan ukuran gambar yang berbeda. Yang pertama di sini ada percobaan yang pertama, ada Harris Corner Detection. Di sini algoritma klasik untuk mendeteksi sudut dalam citra. Di sini ada matriks struktur M, ada fungsi respon Harrisnya ini. Lalu dengan library OS, Nabi SNP, GV2, Matplotlib, Pilot, Splat. Ini ada coding untuk membuat gambar ya. Lalu ada PGR ke RGB, ada judul, ini ada pendemoan dasarnya. Di sini sayaran. Maka hasil yang keluar adalah seperti ini. Pertamanya ada gambar asli, lalu ada grayscale-nya, terlihat bahwa perbedaan warnanya. Lalu di sini ada respon RAW, yaitu merah sama dengan sudut besar. Lalu ada sudut deteksi merah, dimana yang berwarna merah ini adalah sudut-sudut yang terdeteksi. Selanjutnya ini ada Harris heatmap. Untuk Harris heatmap sendiri ini ada yang grayscale ya. Lalu ini ada gradient LX horizontal, dan ini vertikal, dimana ini itu perbedaannya terlihat ya, bahwa yang horizontal yang terdeteksi yang horizontal, sedangkan yang vertikal itu yang vertikal. Nah, untuk yang lambda 1 dan lambda 2 untuk heatmapnya. Lalu ini untuk yang respon R, dimana biru sama dengan tepi, merah sama dengan sudut. Lalu itu ada Harris pengaruh. Nah, Harris pengaruh itu di sini ada beberapa nilai K ya, dengan beberapa nilai piksel yang berbeda seperti ini. Lalu ada gambar asli pada demo 4, itu Harris versus Sitomasi corner. Ini untuk gambar aslinya, ini untuk Harris merah, ini untuk Sitomasi yang berwarna hijau. Lalu di sini tuh ada percobaan yang kedua. Percobaan kedua itu Sitomasi corner detection, dimana ini penyempurnaan Harris corner. Mengapa min engine value lebih baik? Karena fiturnya itu stabil untuk pelacakan, seperti optical flow harus memiliki perubahan intensitas yang cukup besar di semua arah gerak. Dan di sini itu ada implementasinya, ada gray, max corner, quality level, min distance dengan library yang sama. Tapi untuk dalam coding atau kodenya itu masih sama seperti tadi. Di sini ada dev gambar corner, ada demo Sitomasi dasar. Perbedaannya itu penyempurnaannya. Sini ada pengaruh quality level, demo pengaruh quality level. Nah, untuk hasilnya sendiri itu yang dihasilkan yaitu pertama ada yang dasar nih. Ini untuk yang asli, ini untuk yang grayscale sama, tetapi ini lebih sempurna ya dari yang Harris tadi. Ini ada Sitomasi corner, dimana di sini 168 corner terdeteksi. Lalu ini yang kedua ada Sitomasi max corner, yaitu pengaruh max corner. Ini ada max cornernya ya, dengan nilai yang berbeda. Ini ada yang 10, ini yang 50, 200, dan yang paling banyak itu 274 terdeteksi. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada pengaruh quality level. Di sini itu quality levelnya nilainya beda-beda, dengan jumlah corner yang terdeteksi juga berbeda. Ini 274, 187, 124, dan yang ini 104. Dimana ketika nilai quality levelnya itu lebih besar, maka corner yang terdeteksi itu semakin kecil. Lalu sini ada posisi kasar dari demo 4, itu subpixel refinement corner subpix. Ini untuk corner berwarna merah, ini untuk posisi halus berwarna hijau, dan itu untuk distribusi pergeserannya ya, untuk perpindahan dari jumlah cornernya. Lalu yang selanjutnya itu ada percobaan yang ketiga, dimana percobaan ketiga ini adalah shift vector detection dan description. Ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada scale space, ada key point equalization, orientation assignment, lalu ada key point descriptor. Kalau library masih sama, ini ada fungsi utilitasnya,
Sama untuk awal-awalnya ada masih yang mode gambar. Ini ada bagian ke RGB. Nanti di bawah tuh akan terjadi perbedaan. Nah, di sini ada demo pengaruh and fitur. Demo 3 ini ada visualisasi. Nah, di sini tuh pasti ada beberapa demo ya. Dan kita akan coba run untuk melihat hasilnya. Yang pertama itu ada demo 1, itu shift key point, ukuran dan orientasi. Ini terdapat perbedaan ya dari gambar asli dan range key point. Sedangkan ini untuk respon versus size per oktavnya. Lalu ini ada demo keduanya, pengaruh and features pada shift. Ini untuk and featuresnya semua. Ini yang 50, yang 200, lalu ini yang 500. Nah, yang ini yang ketiga. Tuh, ini terlihat ya heatmap deskriptornya dengan nilai key point yang berbeda. Ini visualisasi deskriptor shift 128D. Di sini ada dimensi dan juga nilai deskriptor. Dimana ini terjadi perbedaan ya. Tiga dimensi yang tiga contoh deskriptor ini bentuknya berbeda ya. Dia lebih ekstrim, lebih naik, tapi terjadi perbedaan. Harusnya ada yang keempat. Ada scale space yaitu key point per oktav. Nah, ini untuk oktav 1, oktav 0, oktav 1, oktav 0 dengan nilai KP yang berbeda. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan yang keempat. Perbedaan keempat itu ORB feature detection fast brief. Itu komponennya ada detektor key point, orientasi key point, dan deskriptor. Dan sini ada beberapa penjelasannya untuk masing-masing fungsi dari komponen. Nah, di sini tuh ada library tambahan yaitu time. Lalu ada upload patch as patch. Gitu. Untuk codingnya masih sama sebenarnya, di awal-awal itu masih buat gambar VGR ke RGB, cuma nanti dia akan terjadi perbedaan di demo-demonya. Nah, untuk kita tahu itu kita langsung run saja untuk kita mengetahui hasil demonya seperti apa. Nah, ini demo 1 itu gambar asli. Ini ORB key point reach, dimana ini untuk lingkaran-lingkaran itu mendeteksi banyak. Lalu ini untuk respon versus size, jadi perbedaan ya, yang awal-awalnya dari 10 ini makin ke 0. Terus selanjutnya ada yang kedua nih. Nah, ini pengaruh and features pada ORB. Itu yang pertama fiturnya 100, yang terdeteksi maka 100, masih sedikit. Makin dia banyak maka akan terlihat seperti gumpalan-gumpalan benang yang kusut. Lalu ini ada visualisasi binary deskriptor seperti ini. Nah, yang terakhir di empatnya ada perbandingan shift dan energy ORB, dimana yang shift ini ditunjukkan bahwa dengan grafik berwarna biru, yang ORB itu yang kuning. ORB di bagian waktu dia lebih sedikit daripada yang shift. Oke, selanjutnya ada yang kelima itu AKZ dan phase feature detection. Nah, itu fungsinya banyak ya, untuk membangun non-linear scale space menggunakan phase explicit. Ada phase, ada maksimum dengan sama library-nya. Untuk bagian codingnya itu masih sama pastinya, tapi bedanya itu ada di demo-demonya. Kita langsung coba kita lihat hasilnya. Yang pertama nih ada gambar asli, lalu AKZ key point. Nah, di sini tuh key point-nya dia menunjukkan titik-titik yang terdeteksi. Di sini ada grafik respon versus size. Lalu ini ada yang threshold dengan nilai 5, 15, 30 dan 50. Kita lihat berbeda ya, di sini ada titik-titik yang terdeteksi itu sangat banyak. Karena ini semakin kesini itu semakin bersih atau clean. Selanjutnya ini untuk bagian heatmap-nya ya. Ini seperti heatmap ini. Untuk demo 3-nya non maksimum suppression NMS. Nah, di sini itu terdeteksi dengan berwarna hijau, sedangkan yang ini berwarna merah. Ini untuk perbandingan Harris ORB AKZ phase. Yang Harris OKB AKZ phase. Nah, di sini terlihat ya bahwa itu terjadi beberapa perbedaan, di mana di sini tuh masih agak ngeblur, sedangkan sini tuh makin ngeblur. Tapi sini hilang, sedangkan ini ngeblur tapi objeknya masih terlihat, sedangkan itu semakin menghilang ketiganya. Lalu di sini untuk jumlah key point dan waktu eksekusinya itu berbeda ya dari yang Harris, RB, KZ dan phase. Soalnya ada yang demo ke-6. Demo ke-6 itu merupakan dari fitur yang mencocokkan, dimana itu tabriknya itu
brute force matching dengan BF Matcher. Untuk mempelajari cara mencocokkan deskriptor, fitur menggunakan BF Matcher OpenCV, termasuk KNN match, low ratio test, pengaruh threshold, dan perbandingan cross check matching versus ratio test. Nah, untuk library-nya masih sama. Ini ada paket konfigurasinya. Kalau untuk coding awalnya masih sama, itu untuk menampilkan gambar, untuk demo, dan pasti juga ada beberapa demo di sini. Nah, ini ada metode nih. Metode satunya itu ada cross check matching, metode duanya ada ratio test. Dimana ini merupakan dua metode yang berbeda yang digunakan. Nah, untuk hasilnya kita akan lihat ya. Untuk hasilnya, yang pertama nih ada BF Matcher ORB Humming Top 3D 30 di match. Ini menunjukkan beberapa gambar ya, bentuk yang dimana itu saling berhubungan atau seperti tarik menarik. Nah, untuk lulus rasio tes, untuk ini yang gagal rasio tes. Kenapa itu gagal? Karena itu dia tidak sesuai dengan titik-titiknya, jadi terlihat terlalu banyak atau bertabrakan. Untuk demo yang ketiga itu pengaruh rasio threshold pada low rasio test RB BF Matcher. Ini terlihat bahwa yang terbanyak rasio thresholdnya itu yang biru ya. Untuk di sini juga. Ini ada demo 4. Ini 100 match total ditampilkan. Sedangkan yang ini tuh S4 match, 54 match total ditampilkan. Recall lebih tinggi, mungkin ada false positif. Selanjutnya itu ada percobaan ketujuh itu Flan based matching. Untuk pelajari Flan based matcher sebagai alternatif cepat dari BF Matcher. Nah, untuk library kita masih sama. Untuk coding awal juga masih sama. Dan demo Flan ORB LSA, perbandingan kecepatan. Nah, sini kita bisa langsung lihat saja untuk hasilnya ketika di run. Ketika di run itu dia seperti ini. Untuk yang demo pertama. Demo keduanya dengan tabel 6 Q12 prop 1. Demo ketiganya itu perbandingan kecepatan ya dari BF Matcher versus Flan atau ORB, dimana yang itu yang Flan lebih unggul kecepatannya. Lalu ini ada yang Flan versus Ransak dengan inlayer berjumlah 22 dan outlier 9. Kemudian untuk di percobaan ke-8 ini ada homografi dan ransak. Yang pelajari estimasi homografi menggunakan ransak dengan library yang sama. Rata-rata di sini itu library-nya sama, ketika sudah digunakan maka digunakan kembali. Itu hasilnya seperti ini. Demo 1 homografi dasarnya. Gambar asalnya seperti ini, gambar asli. Lalu untuk gambar target ini terlihat sedikit miring ya. Ini untuk bar perspektifnya terlihat miring dan juga seperti terjadi pergeseran. Ini yang demo kedua. Ini untuk gambar aslinya. Ini target, ini perspektif. Terlihat di sini terdapat perbedaan. Ini juga untuk yang overlay. Untuk demo ketiganya, visualisasi inlayer outlier. Inlayer bertemu inlayer dengan outlier akan bertemu dengan outlier. Ini demo 4 transak. Pengaruhnya ya terhadap jumlah inlayer, dimana hijau itu menunjukkan inlayer sedangkan merah itu outlier seperti ini. Dan lainnya yang berbeda ya, 1, 3, 5, dan 10. Selanjutnya itu ada yang ke 9. Nah, itu deteksi objek menggunakan fitur matching. Hasil visualisasi. Nah, ini menunjukkan output. Itu lalu untuk yang ke-10 itu filenya fitur invariance rotasi. Ini ada masih sama codingnya. Itu dia pakai poin bersudut. Ini untuk ketika di run maka untuk outputnya akan muncul, lalu untuk gambarnya akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk keypoint shiftnya berbagai sudut rotasi. Tuh, ini terjadi perbedaan ya untuk arah gambarnya. Ini ada head shift versus sudut rotasi dari 0 sampai 180 derajat dengan step 15 derajat.
Ada demo 3 nya detektornya invariansi terhadap rotasi, dimana yang berwarna hijau itu menunjukkan shift, merah ORB, dan yang biru itu AKZ. Untuk percobaan 10-nya yang demo 4 itu ada visualisasi orientasi keypoint shift, juga terlihat keypoint shift dengan reflex 80 ditampilkan dari 92 total, sedangkan yang itu orientasi deskriptor shift panjang panah dengan ukuran keypoint. Untuk yang 11 selanjutnya itu ada fitur invariant skala. Ini masih sama untuk library-nya, untuk fungsi-fungsinya juga masih sama. Berbeda itu pasti ada di outputnya. Yang pertama itu ada demo keypoint per skala. Nah ini dengan skala yang berbeda. Demo 2 nya itu dengan shift faktor skala, dimana ini tuh skala aslinya ya, kan yang merah itu shift match. Ini ada perbandingan sama seperti tadi, tapi dia dibandingkan dengan yang skala asli. Lalu ada diameter lingkaran. Nah ini yang berbeda ini. Untuk percobaan yang 12 itu ada fitur invariansi terhadap iluminasi. Library masih sama. Untuk fungsi-fungsi awal itu masih sama, tapi ini ada terapkan brightness, terapkan kontras, tambahan Gaussian, dan pasti ada juga beberapa demo dalamnya. Untuk hasil yang pertama itu demo yang pertama ada keypoint shift pada berbagai tingkat kecerahan beta. Ini nilainya pasti berbeda dengan kecerahan yang berbeda. Lalu ada di sini ada ketahanan shift terhadap perubahan kontras. Nah ini dari grafiknya juga perbedaan terlihat. Demo ketiganya juga sama, ini dengan nilai 0, 10, 30, dan 50. Di bawahnya ini menunjukkan perbedaannya. Lalu di sini ada demo 4 headmap combine, mana di sini ada kondisi kecerahan ya, dan kondisi noise dan blur, terus jumlah match survive. Nah selanjutnya ada percobaan ke-13. Ke-13 itu ada perbandingan deskriptor. Untuk fungsinya masih sama, tapi di sini ada fancy arrow patch sebagai library-nya, dan dia menggunakan mpatch lagi di library-nya. Ini masih sama untuk membuat gambar pasangan. Demo dimensi tipe deskriptor ada, dan benchmark kecepatan dan lain-lain. Untuk ketika dia di run, maka dia akan muncul demo yang pertama itu ada seperti ini. Dimensi dan tipe data deskriptor full. Ini ada perbandingan dari beberapa penjelasan di sini. Shift, ORB, KZ, Breeze dengan algoritma and keypoint nilainya yang pastinya berbeda juga. Terus yang demo kedua itu ada kecepatan detektor versus plus deskriptor. Ini kecepatan komputasi, ini kecepatan versus jumlah keypointnya. Ini ada yang Shift, ORB, KZ, Breeze. Yang 13 ada precision. Ini sama, dimana itu yang ARB itu totalnya 40, AKC 103, Breeze 23, dan yang Shift itu 28. Untuk yang 54 nya radar seperti ini, yang keypointnya lebih banyak, match lebih tinggi, robustness rotasi 45 derajat, speed lebih cepat. Nah selanjutnya ada yang ke-14. Ke-14 itu percobaan verifikasi geometri detail ransak. Nah ini tuh untuk deep dive ke dalam algoritma ransak untuk estimasi homografi, termasuk implementasi ransak seperti itu. Nah ini masih library yang sama, tapi sini ada import random ya teman-teman. Ini ada muat dan menyiapkan gambar matching, dan pasti lagi-lagi dalamnya ada beberapa mode, ini mode 1, 2, 3. Nah ternyata di sini ada 3. Yang pertama itu ini visualisasi garis bipolar. Ini garis bipolar pada gambar kanan 10 titik, ini gambar kiri 10 titik. Lalu ini ada ransak iterasi. Perbandingan itu manual versus OpenCV ransak, dimana waktunya itu digambarkan dengan grafik yang berwarna oranye. Jadi untuk yang OpenCV itu yang bawah ya berwarna pink, yang biru itu untuk base so far. Yang bawah itu inlayer beriterasi, OpenCV itu yang berwarna hijau. Lalu yang 14 itu ada ransak manual seperti ini, model terbaik ya. Ini ransak manual 10 inlayer hijau. Ini model terburuk ransak manual 2 inlayer merah. Lalu yang sebelah 15 itu ada ini image retrieval menggunakan fitur matching. Ini membuat database dari semua gambar di folder image dir, fitur dari ORB setiap gambar. Jadi sama untuk, nah di sini itu ada library globe berbeda. Ya. Jadi di sini ada fungsi retrieval, ada query 1 mencari gambar. Nah, kita bisa coba langsung untuk
run ya untuk menunggu hasilnya seperti apa. Nah ini untuk query scan left seperti ini scan buku skor 6 rasio 0,06. Ini objek buku scan poster rasio like.jpg. Untuk yang kedua ini ada query scan buku skor 1000 rasionya 1000, objek buku skor 12 rasio 0,012. Scan left, scan right, lalu scan poster. Lalu selanjutnya ada image retrieval ranking perbandingan dua query, di mana query pertama itu scan left, yang kedua scan buku. Nilainya sama 1000. Lalu selanjutnya ada yang percobaan ke 16 itu ada deteksi air marker dan overlay. Ini untuk mendeteksi air marker dalam sebuah scan menggunakan fitur matching. Seperti itu masih dipelajari. Ada banyak ada AR deteksi marker. Di sini masih menggunakan library yang relatif sama. Di sini ada ya, beberapa mode juga dalam codingnya. Untuk yang pertama di sini dia menghasilkan AR marker 1000 key points seperti ini. Dan ini deteksi marker scan good match itu ada 5 di sini. Dan ini fitur matching menghasilkan 30 dari 5 match. Lalu selanjutnya ada R multi angel, ini normal gagal, atas 15 gagal. Nah ini skala besar jelas berhasil ya, tidak gagal seperti yang lain. Lalu yang terakhir itu ada counter virtual overlay, ini scan dengan marker, ini scan dengan overlay virtual seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.